Oke, mari kita mulai. Subjek yang akan kita bedah hari ini bukanlah seorang individu, tapi sebuah metodologi, sebuah cetak biru operasional untuk rekayasa politik. Kita akan bongkar arsitektur di balik apa yang disebut manufaktur persetujuan. Nah, kutipan ini adalah kunci operasionalnya. Bagi sang arsitek, pemilu itu bukan soal demokrasi. Itu adalah medan perang. Dan ya, setiap perang butuh strategi, identifikasi target, dan tentu saja operasi senyap untuk mengamankan hasilnya. Jadi, biar jelas dari awal, tujuan kita di sini bukan untuk membahas biografi, tapi untuk membedah sebuah mesin. Sebuah mesin yang dirancang khusus untuk merekayasa realitas politik. Mari kita mulai di seksinya. Bagian pertama, kita identifikasi dulu operator utamanya, Ali Murtopo. Dia bukan sekedar jenderal, dia adalah kepala unit klandestin, operasi khusus atau OPSUS. Bisa dibilang, insinyur politik utama dari rezim Soeharto. Lihat posisinya, sangat strategis, mencakup intelijen militer, lingkaran dalam istana, sampai ke kontrol informasi publik. Ini memberinya akses dan bisa dibilang mandat tak terbatas untuk menjalankan operasi, seringkali di luar struktur formal. Dia ini seorang freewheeler, operator lepas. Oke, bagian kedua, doktrin inti. Ini adalah fondasi dari semua operasinya. Terminologi operasional yang harus kita pahami di sini adalah penggalangan. Coba perhatikan bedanya. Intelijen konvensional itu kan mengumpulkan data untuk memahami realitas. Nah, doktrin Murtopo ini menggunakan data untuk mengubah realitas. Ini adalah intelijen ofensif. Tujuannya menciptakan kondisi yang diinginkan. Targetnya, persepsi dan perilaku kolektif. Mekanismenya berlapis. Pertama, lumpuhkan target dari dalam. Ciptakan krisis kepemimpinan. Kedua, ikat mereka dengan insentif material. Ketiga, bangun sebuah narasi di mana perlawanan itu jadi terlihat sia-sia dan irasional. Hasil akhirnya, itulah yang disebut manufaktur persetujuan, sebuah ilusi bahwa orang memilih secara bebas. Bagian ketiga, kita lihat studi kasusnya. Aplikasi doktrin ini dalam skala mikro. Penentuan pendapat rakyat atau PEPERA 1969. Anggap saja ini laboratorium terkontrol untuk operasi penggalangan. Tujuannya mutlak, integrasi. Jadi, metode demokrasi standar seperti satu orang, satu suara itu dianggap terlalu berisiko. Maka, prosesnya harus direkayasa untuk memastikan hasil yang sudah ditentukan dari awal. Coba kita bedah anatomi operasinya. Para pemilih ini tidak benar-benar memilih, mereka dibina. Mereka diisolasi untuk menciptakan asimetri informasi total, lalu diberi patronase material untuk menciptakan ketergantungan. Kemudian mereka diindoktrinasi untuk memainkan peran, dan sebagai jaring pengaman terakhir ada intimidasi. Jadi hasilnya bukan pilihan, melainkan sebuah pertunjukan yang naskahnya ditulis oleh OPSUS. Bagian keempat, eskalasi. Setelah uji coba di Papua yang dianggap berhasil, metodologi ini diterapkan dalam skala nasional. Tujuannya bukan lagi memenangkan satu pemungutan suara, tapi mendesain ulang seluruh arsitektur politik. Data di layar ini menunjukkan konsolidasi kekuasaan yang luar biasa drastis. Dari 10 kutub politik menjadi 3, di mana 2 diantaranya secara efektif dilemahkan lewat fusi paksa. Ini bukan penyederhanaan, ini adalah eliminasi kompetisi politik yang sistematis. Nah, ini adalah manuver rekayasa sosial yang sangat efektif. Narasi publiknya terdengar bagus kan? Fokus pada pembangunan. Tapi, tujuan strategisnya adalah menciptakan kevakuman politik di tingkat akar rumput. Melalui doktrin ini, diciptakanlah sebuah asimetri informasi yang masif. Di pedesaan, satu-satunya sumber informasi dan organisasi yang sah adalah negara. Partai politik lain benar-benar diputus dari basis massa mereka. Jadi, persetujuan tidak perlu lagi diperebutkan. Ia menjadi kondisi default. Bagian kelima, monopoli wacana. Kontrol struktural saja tidak cukup. Sebuah rezim butuh hegemoni intelektual. Narasi harus dikendalikan untuk melegitimasi semua operasi yang berjalan. CSIS di atas kertas adalah sebuah think tank. Tapi fungsi operasionalnya adalah sebagai otak rezim. Tugasnya memproduksi pengetahuan, analisis kebijakan, dan justifikasi intelektual untuk setiap langkah pemerintah. Ini adalah pabrik narasi. Kalau kita pakai model manufacturing consent dari Herman dan Chomsky, kita bisa lihat cara kerja mesin ini. CSIS jadi sumber informasi resmi. Ideologi pembangunan jadi filter utamanya untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Dan ancaman pemberedelan jadi mekanisme disiplin untuk media yang berani macam-macam. Bagian keenam, kesimpulan dari audit kita. Apa sebenarnya warisan operasional dari doktrin Murtopo ini?
Jadi, cetak biru ini sangat kohesif dan bisa direplikasi. Ini adalah manual operasi untuk menciptakan dan mempertahankan kekuasaan, bukan dengan paksaan fisik semata, tapi melalui kontrol informasi dan rekayasa sosial. Sebuah hegemoni yang tak terlihat. Nah, pertanyaan penutupnya, coba kita pikirkan ekosistem digital saat ini. Algoritma, echo chamber, operasi buzzer, disinformasi. Apakah mekanisme dasarnya benar-benar berbeda? Atau kita hanya sedang menyaksikan adaptasi digital dari doktrin yang sama? Memahami cetak biru ini adalah langkah pertama untuk membangun imunitas kognitif. Analisis selesai.